Tidak ada orang yang bisa membuka brankas sedemikian banyak. Brankas besar itu kan kuncinya kan ada berapa tombol itu kan. Itu hebat dan sudah sesuai prosedur Pak Susno. Hebat, sesuai prosedur. Barang bukti tak terbantahkan, kemudian tindak pidananya sulit untuk dibantah. Tindak pidana pencucian uangnya. Karena tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh pejabat dan penegak hukum, maka ini diusut asalnya dari mana. Menyuap ini kan tidak langsung, pasti ada mat comblangnya. Kalau nggak salah mat comblang itu ditulis di situ yang beredar itu pengacara ini teman kuliahnya FA ini kan. Lah ini berperan dalam tindak pidana suap dan tindak pidana pencucian uang. Harus diproses. Tindak pidana pokoknya ada 3. Iya. 1, tata niaga perdagangan batubara PLN. PLN batubara. Kedua, asuransi Asabri atau Jiwasraya. Ketiga, Krakatau Steel. Krakatau. Tapi kalau hanya pelakunya hanya 2, udah tamat kejaksaan. Makanya saya katakan di berbagai kesempatan tidak mungkin hanya 2 ini. Harusnya lebih dari 2, ya bisa 10, bisa lebih. Siapa yang bawanya? Foto keluarganya di situ. Ditanya saja si yang punya uang itu. Berapa nomor brankasmu? Hafal nggak dia kunci brankasnya? Jangan-jangan dia nyimpan duit di situ nggak hafal kunci brankasnya. Jadi kalau polisi sama jaksa ya tidak ada saling sandra menyandra karena nggak bisa nyandra satu sama lain ya. Tapi kalau FA menyandra hakim bisa dia. Banyak yang tersandra dalam perkara-perkara yang ditangani oleh FA ini. Pemirsa, korupsi selalu menjadi musuh negara. Memang korupsi ini nggak ada habis-habisnya. Kapan ya bisa kita habiskan ya korupsi ini? Tetapi kali ini pemirsa, sorotannya tidak hanya tertuju dengan dugaan korupsinya. Sorotannya kok malah justru mengarah kepada mereka yang selama ini bertugas memberantas korupsi. Nah, seorang mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus kini berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Perkara yang semula ditangani Polri kini dilimpahkan ke Kejaksaan Agung yang kemudian membentuk tim 9 untuk menangani penyidikannya. Lalu mampukah sebuah institusi mengusut mantan petingginya sendiri tanpa keraguan? Dan apakah kasus ini akan berhenti pada 2 nama? Don Rito dan juga Febri Ardiansyah. Atau justru menjadi pintu masuk membongkar jejaring yang lebih besar? Nah, malam ini kita sudah bersama dengan Susno Duaji, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, masa jabatan Oktober 2008 hingga November 2009. Halo Pak Susno, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam para pemirsa. Terima kasih sudah berkenan berbagi bersama kami Pak. Nah Pak, ini rame Pak, bahas ex-Jampitsus nih Pak Susno. Kalau kemarin-kemarin yang kita bahas adalah soal entahlah ya Pak, yang lebih cocok apakah pelimpahan, apakah penyerahan dari kepolisian ke kejaksaan. Karena kan lazimnya kan ketika ini sudah P21 ya Pak, barang bukti lengkap, siap sidang, baru ke penuntutan, ke kejaksaan. Tapi ini entah unik atau ada dalam aturan, saya tidak mengerti. Nah ini seperti apa Pak Susno sebenarnya? Oke, kalau kita tinjau kan pertama kan hebohnya pelimpahan. Ya. Tapi sejak awal saya percaya bahwa tidak mungkinlah pelimpahan. Mengapa tidak mungkin? Penggeledahan baru dilakukan 2 hari sebelumnya. Geledah, kemudian sita. Itu upaya paksa dalam penyidikan. Tapi 2 hari kemudian, kalau nggak salah hari Sabtu, dilimpahkan. Kenapa saya nggak percaya? Hari Sabtu itu adalah hari libur. Tidak mungkin melimpahkan perkara hari Sabtu. Bukan hari kantor. Itu hari libur. Walaupun mungkin polisi dan jaksa kerja 24 jam, tak mengenal minggu, tak kenal hari raya. Tapi tidak lazim pada hari libur, satu. Yang kedua, tidak mungkin juga melimpahkan perkara yang baru digeledah, disita barang buktinya 2 hari sebelumnya. Dan tidak mungkin juga melimpahkan perkara untuk tersangka yang belum diperiksa ya. Atau melimpahkan tersangka baru ditetapkan tersangka beberapa jam kemudian dilimpahkan. Nah, jadi kapan meriksanya? Jadi artinya sehingga saya katakan ini bukan pelimpahan. Walaupun waktu itu Pak Mahfud pun terkecoh kan, dia katakan pelimpahan, bagus ini pelimpahan. Karena lebih efektif kan? Iya, ternyata Pak Mahfud kemudian hari, oh ini bukan pelimpahan. Dan saya sependapat dengan Pak Mahfud bahwa
ini kalau apakah menurut ini ada aturannya di UHAP atau kitab hukum acara kita yang lama maupun yang baru? Tidak ada, tidak dikenal ini. Di hukum acara yang lama tidak ada, hukum acara yang baru tidak ada. Apakah pernah dilakukan hal seperti ini sebelumnya? Tidak pernah. Tapi ada yang nanya, apakah dilarang? Tidak ada larangan? Tidak, larangan tidak. Tapi kan jalan pintu masuknya nggak ada. Oh, oke. Ya pintu masuknya apa? Pelimpahan. Nah pelimpahan tidak seperti ini. Jadi apa ini sehingga ada yang mengatakan, oh ini pergeseran. Pergeseran. Jadi geser saya dari sini ke situ aja ya Pak Susno ya. Jadi menggeser perkara gitu, perkara digeser-geser gitu aja. Ya karena kalau kita mau cari istilah hukumnya nggak ada. Nah dalam hukum acara itu apa yang tertulis itu yang dilakukan. Nah kalau di sini kan nggak tertulis ini. Geser-geser begini itu nggak tertulis gitu. Akan menimbulkan kesulitan. Tapi oke lah. Kita tidak usah begitu. Karena udah terjadi juga ya Pak. Terjadi kita positive thinking. Ya. Positive thinking saja. Tapi sekarang yang banyak bertanya itu adalah mengapa ya. Kayak itu kan. Mengapa terjadi begini kan. Itu yang banyak ditebak-tebak orang gitu. Sebelum mengapa terjadi ini Pak. Kan kemarin juga sempat ada konferensi pers dari tim kuasa hukum Febri ya. Bang Hotman. Ya. Apakah boleh menetapkan tersangka seseorang yang belum diperiksa? Apakah boleh menggeledah suatu perkara atau mencari barang bukti tanpa izin presiden? Kalau menetapkan tersangka sebelum diperiksa itu kan yang penting kan ada 2 alat bukti ya. Satu, kedua dalam tertangkap tangan kan tidak pernah diperiksa. Tertangkap tangan, kemudian dalam perkara teroris juga nggak diperiksa kan. Oh iya, OTT Pak, teroris ya. OTT nggak. Kemudian yang satu yang agak ganjil pertanyaannya, apakah harus izin presiden? Nah ini menimbulkan reaksi banyak. Sebenarnya nggak usah dijawab karena Pak Hotman sendiri sebagai pengacara kondang dan senior udah tahu jawabannya. Ya jawabannya nggak perlu gitu. Karena nggak ada gitu. Dia sebenarnya udah tahu jawabannya maka dia nanya sampai kayak bercanda gitu. Harus izin presiden yang ngapain izin presiden dalam perkara nggak ini. Dan presiden pun tidak akan mau dimintai izin. Dan tidak akan mau juga presiden melarang. Karena presiden tahu ini bukan tugas tanggung jawabnya. Tidak ada tupoksinya presiden itu bertanggung jawab dengan hukum acara. Dan tidak akan mencampuri penegakan hukum. Nggak boleh gitu. Dan sebelum pindah ke kejaksaan Pak, ada beberapa dinamika yang terjadi Pak Susno. Misalnya kayak rumah Febri yang banyak dijaga dari aparat TNI begitu. Terus juga ada isu dari pihak kementerian yang juga membuat pertemuan dan lain sebagainya. Ini melihatnya seperti apa Pak Susno? Ya ini pertama isu itu ya bukan isu ya, fakta itu adalah fakta yang agak aneh dalam dunia penegakan hukum di Indonesia. Misalnya jaksanya terancam atau rumah jaksa dalam keadaan membahayakan, ya tidak perlu dijaga oleh TNI ya. Karena TNI kita itu kita bangun sedemikian rupa, kita beri anggaran yang sedemikian besar supaya menjadi tentara yang profesional, menjadi kebanggaan nasional kita. Dan kita sangat bangga dengan TNI kita saat ini ya, hebat, maju, disiplin. Janganlah kita merendahkan marwah TNI hanya untuk jaga rumah gitu ya. Satu, jangan hanya untuk jaga pejabat sipil ya. Untuk yang gitu-gitu kan kita Kepolisian Negara Republik Indonesia, kita punya Polri. Suruh aja polisi yang gitu-gitu. Ngapain dijaga tentara ya, itu kurang bagus gitu ya. Nah sekarang sehingga timbul suatu praduga gitu dari masyarakat. Timbul suatu meme dari masyarakat. Kan kasihan TNI di media sosial tuh baca gitu. Dibilang begini, dibilang begitu gitu. Nah kemudian dikait-kaitkan juga dengan peristiwa penemuan barang bukti ini. Ya, jadi penemuan barang bukti sekian triliun, setengah triliun, 74 kilogram emas kan. Penggeledahan di rumah dinas atau di rumah pribadinya begitu ya. Kan sehingga orang berpikir kok tentara menjaga barang-barang yang diduga barang haram gitu kan. Kan kasihan TNI kita yang sedemikian hebat kok dituduh begitu. Jadi ini tidak bagus gitu. Setelah di kejaksaan kan akhirnya sprindik baru ya Pak yang dikeluarkan ya Pak ya. 3 sprindik baru kalau tidak salah, sempat lagi-lagi dinamika Pak Susno.
awalnya dibilang berubah jadi saksi, kemudian jadi tersangka lagi, kan ada surat resminya ini adalah penetapan jadi tersangka lagi. Tapi kalau sprendik baru, berarti memang bisa saja jadi saksi lagi Pak ya, dari awal lagi? Iya bisa saja jadi saksi, makanya kan 1 hari jadi saksi dia kan, tahu-tahu jadi tersangka. Inilah yang menimbulkan kebingungan ya, kebingungan itu ya yang bingung itu siapa ya? Yang paling bingung itu kejaksaan, karena kejaksaan dapat perkara dari Polri yang begini gitu, yang dilimpahkan bukan limpah, yang digeser gitu, dalam bentuk penyidikan yang belum selesai. Jaksanya bingung, jaksa penyidik ya, apakah ini akan disidik ulang dengan menggunakan SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan dari penyidik Polri, ataukah memulai penyidikan baru dengan surat perintah penyidikan baru. Ini bingung kan mereka. Karena belum pernah terjadi begini dan aturan di undang-undang nggak ada. Nah bingung, akhirnya dibuat lagi mungkin ya, buat SPDP baru, kemudian 3 SPDP kalau nggak salah ya. Setelah itu jadi saksi, setelah itu nggak lama kemudian jadi tersangka. Tapi dengan cepat kilat ini ya, sehari jadi ini, sehari jadi itu. Ya inilah kalau suatu pergeseran perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang. Sehingga mereka mencegah jangan sampai terjadi begini, jangan sampai terjadi begini, maka jalan keluarnya dibuatlah mereka terobosan begitu. Tapi ini kan sudah ke kejaksaan Pak ya, apakah KPK bisa ada pintu masuk di sini Pak secara undang-undang? Itulah yang paling bagus sebenarnya. Yang diharap oleh masyarakat, ya, masyarakat berharap KPK ini jangan letoy. Jangan membiarkan kondisi yang seperti ini. Karena kondisi seperti ini menimbulkan suatu kehebohan di tengah masyarakat. Dan kehebohan di dalam penegakan hukum terkait korupsi, perkara besar pasti presiden tidak senang. Nah tidak boleh heboh, mestinya KPK ini harus proaktif. Proaktifnya apa? Cepat ditarik, tidak perlu menunggu perintah presiden. Karena perintah undang-undang lebih tinggi daripada perintah presiden. Perintah undang-undang, lihat aja pasal 10. KPK bisa menarik perkara ini ke dia. Oh pasal 10 KPK bisa menarik perkara ini? Bisa, bukan bisa. Sudah kewajiban KPK. Kewajiban. Manakala di antara penegak hukum itu terjadi begini, manakala ada kehebohan dalam masyarakat, manakala diduga akan ewo pekewo ya bahasa rakyatnya kan. Kan ewo pekewo menangani warganya sendiri, punya kedudukan yang bagus ya, ewo pekewo. Ya ini KPK harus proaktif menarik ke perkara yang ditarik ke KPK. Karena apa? Saya yakin jaksa pun ya agak kesulitan dengan ini gitu. Gimana ya? Karena untuk menerima dari penyidik Polri saja ini dasar hukumnya apa? Masih debatable. Ya udahlah. Sementara ini debatable, KPK cepat-cepat ambil alih. Itulah perintah undang-undang dan itulah KPK itu dibentuk untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Ini sempat ditanyakan Pak Susno, wartawan ke KPK Pak, ke juru bicara dan beberapa dari KPK menyatakan bahwa belum saatnya katanya Pak Susno. Ini yang kita, makanya masyarakat itu menganggap KPK sekarang berbeda dengan KPK lama. Kan sejak KPK orde undang-undang di amandemen dengan KPK orde undang-undang sebelum di amandemen. Nah, mengapa berbeda? Berbedanya adalah dalam sikap, ketegasan, dan dalam kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Apakah karena undang-undangnya dirubah? Bukan itu penentunya. Penentunya adalah orang yang mengawaki organisasi ini. Kalau orang yang mengawaki organisasi ini top, hebat, bagus gitu, respon terhadap laporan masyarakat, ini tidak ditangani oleh kejaksaan, tidak ditangani oleh Polri. Karena jauh hari sebelum Polri menetapkan FA sebagai tersangka dan DR sebagai tersangka, ini kan penyelidikannya 2 tahun yang lalu kan, laporannya 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu pun yang dilapori oleh civil society itu pertama sekali ada KPK, kedua Polri, ketiga kejaksaan, keempat DPR. Tapi no respon kan, yang punya respon, yang tanggap, Tanggon Terengginas bagus responnya sejak sekian tahun yang lalu adalah Polri. Tidak gampang Polri mengungkap perkara ini karena Polri punya data nol, hanya punya informasi. Data ada di mana? Jaksa yang sudah menyidik tindak pidana korupsinya. Jaksa yang tindak korupsinya.
Nah, tidak mungkin Polri akan mengambil berkas di kejaksaan. Sehingga dia harus menyelidiki, ngumpulkan bahan informasi. Sehingga tiba saatnya minggu lalu langsung digeledah. Dan cara geledahnya bagus sekali. Kenapa sih kan bagus sekali? Saya salut pada kepintaran Polri. Tidak ada orang yang bisa membuka brankas sedemikian banyak. Brankas besar itu kan kuncinya kan ada berapa tombol itu kan. Putar kiri, putar kanan, putar kiri, putar kanan. Dan ini password. Habis itu engkol besar saya lihat itu. Habis itu baru kunci gede itu. Itu hebat dan sudah sesuai prosedur Pak Susno? Hebat dan sesuai prosedur. Izin dari pengadilan ada. Kemudian disaksikan oleh masyarakat, oleh ketua RT. Kemudian wartawan media juga bisa meliput gitu. Kecuali masuk dalam polis lain gitu. Hebat sekali. Polri kita udah bangga, betul-betul sudah profesional. Karena ada yang bilang itu kurang pantas, kurang layak Pak. Penggeledahan seperti itu. Gimana yang layak ditutup? Inilah saya kira penggeledahan terbaik di dunia itu ini yang dilakukan oleh Kortas Tipikor ini. Karena tidak gampang membuka brankas begitu. Jadi kita bangga dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang seperti itu. Dan setelah menggeledah pun Polri menemukan barang bukti. Polri pun after ini diserahkan juga ke kejaksaan, barang bukti masih di sini kan. Polri masih minta bantuan dari FBI, kemudian dari Bank Sentral Amerika untuk membuktikan uang dolar ini palsu apa asli. Jangan sampai di sini uang dolar numpuk banyak, sampai di sini berubah, oh ini palsu gitu. Untuk membuktikan juga emas ini palsu apa asli, maka diundanglah otoritas Singapura dan otoritas dari Amerika. Jadi kerjasama mereka dengan luar negeri bagus sekali ini. Artinya tak terbantahkan Pak Susno bahwa barang bukti terbantahkan. Barang bukti tak terbantahkan, kemudian tindak pidananya sulit untuk dibantah. Tindak pidana pencucian uangnya. Karena tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh pejabat kan, penegak hukum, maka ini diusut asalnya dari mana? Apakah dari suap atau dari pemerasan atau dari apa? Nah, kalau dilakukan dalam menangani perkara menerima suap, pemerasan dan sebagainya, ini berarti korupsi di atas tindak pidana korupsi. Wih, korupsi di atas tindak pidana korupsi. Double itu. Tiga. Soalnya kalau kita tarik mundur sedikit Pak Susno ya, saya akan, karena rasa penasaran saya, mungkin mumpung ada Pak Susno. Kasus ini, ada yang berasumsi awalnya adalah ketika kejaksaan mengusut dugaan kasus korupsi di BGN yang melibatkan tersangka nama dari Jenderal Polisi Pak, LMI kalau tidak salah. Nah ini seperti akhirnya kepolisian menerkaitkannya dengan ex Jampitsus Pak. No, 100% tidak. Jadi kita janganlah mencederai hasil kerja Polri yang demikian bagus dengan tuduhan ini perang bintang, perang bulan, perang matahari ya. Tidak ada kaitan dengan BGN ini kan anggota Polri itu kan sudah pensiun. Dan tidak ditempatkan lagi di Polri. Ini adalah di suatu lembaga di luar Polri. Dan apa ada reaksi Kapolri? No. Apakah ada reaksi dari Humas Polri? No. Silakan saja. Bahkan kalau diperlukan data-datanya Polri mendukung. Tak ada. Dan tidak mungkin kan kasus BGN ini kan baru berapa bulan? Kan baru sekitar Mei ya. Nah ini masa 2 bulan setelah ini bisa mengungkap kasus brankas itu? Enggak mungkin lah, it is very impossible lah. Jadi tidak ada. Tapi kalau dikaitkan dengan penguntitan sekian tahun yang lalu, kemungkinan besar ya. Nah, kalau dengan begini enggak, hubungan jaksa dengan Polri itu demikian bagus. Apalagi pada level pekerja senior-senior di bawah. Karena mereka ini pernah satu kawah Chandra di muka di KPK. Ya hubungan mereka bagus gitu. Ya, saya tidak tahu kalau pejabat lebih atas, tapi kalau pejabat-pejabat bawah ya mereka bagus sekali karena pernah makan nasi bungkus bersama gitu kan. Nggak ada. Baik.